lapar emang begini bang. Baru kena oblang doang tadi guru. Oh, ketan nih taruhan duren. Iya blebek perut lapar. Nih ya Allah, kita bingung sekarang, kita buka mata hati kita. Kenapa umat Islam terus yang dimusuhin? Nggak ada umat Islam itu teroris. Anti Pancasila nggak ada. Islam udah ngajarin. Kalau anti Pancasila nggak ada, Islam udah ngajarin demokrasi lebih dulu. Sebelum ada Pancasila, Islam udah ngajarin duluan. Mana buktinya? Masjid yang akan kita bangun. Masjid tuh yang ada sekarang, kita lihat masjid kita. Masjid itu simbol demokrasi umat Islam. Apa di situ? Ada aturan. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Aturan tuh. RT masuk masjid, buka sepatu. T RW buka sepatu. W lurah masuk masjid, copot sepatu. Rah. Kadus masuk masjid, buka sepatu. Dus. Camat masuk masjid, buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Tuh pinter anak-anak. Ya Allah, dijaga bang kesuciannya masjid, dijaga tuh demokrasinya masjid, hebat. Biar kita punya sepatu emas, copotin masuk masjid, aturan. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan pada usil dong. Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Dia dari Kulon tuh, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Dari Wetan, ngadep Ngulon. Lu dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing bang, rame masjid. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanau nanu silaing heuy. Teman kita yang punya warung Padang takbir lagi Allah nan gadang, malaikat nyaut ranca bana. Yang kasihan dari Ambon, Allah singgah lawan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim, mati lama-lama. Nih Islam udah ngajarin Pancasila, demokrasi lebih dulu. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indo. Itu bang, nggak ada umat Islam anti Pancasila. Udah ngajarin Bhinneka Tunggal Ika duluan. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin soal bahasa, suku, jangan. Warna kulit begini nih, kita jangan usil. Emang kita mesen? Kita kagak mesen po. Jangan ribut soal warna kulit dong. Potongan muka kita begini, emang kita mesen? Kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang usil tuh orang, hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain. Emang dia mesen? Yang kita kagak pesen jangan diributin. Walaupun beda suku, beda bahasa, tapi kalau dia muslim, dia saudara kita. Begitu tujuannya. Terapkan sholat jamaah di masjid. Ada imam, ada makmum. Sholat jamaah, ada imam, ada makmum. Diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa aja boleh. Lah tibang makmum, Ustaz dia tukang mabok itu, boleh jadi makmum? Lah boleh. Bacanya nggak fase Ustaz, boleh? Lah boleh. Ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya begok, makmumnya geblek, kacau. Begitu dia dalam masyarakat. Rakyat siapa aja boleh. Tibang rakyat baru lahir brol, rakyat udah malah nanggung utang negara. Nggak sembarangan jadi pemimpin. Maka ada pilkades, ada pilkada, pilgub, pileg, pilpres, ada semuanya. Dipilih yang terbaik. Dalam ilmu fikih, sholat jadi imam itu ada syaratnya 4. Apa syarat jadi imam? Pertama fasih, bacanya cari yang fasih. Mohon maaf, yang cadel, bindeng, swing, minggir, nggak boleh. Orang yang cacat hukum kagak boleh jadi pemimpin. Masa orang udah mantan narapidana dijadiin dirut BUMN tuh si Ahok sial diangkalan. Nggak ada aturan, undang-undang nggak mengatur begitu. Disalahin kenapa? Karena mereka yang berkuasa. Seorang pemimpin jadi imam aja di masjid tuh yang fasih bacaannya.
Yang cadel minggir dulu. Jangankan yang bindeng, yang swing, bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Bindeng kagak jelas. Lu dari mana sih? Kualung. Oh, gue denger bapak lu sakit. Meninggal. Mendingan. Oh, udah mendingan. Dengeran kita meninggal. Nggak jelas. Apalagi yang swing nggak boleh. Mohon maaf bang, teman saya swing, ngobrol sama dia udah kagak jelas. Pokoknya kepikiran kita kotor aja dah ngomong dia. Namanya si Arif. Anak lo berapa Arif sekarang? Alhamdulillah udah nikah. Alhamdulillah udah nikah. Yang pertama yang kedua udah yang nantinya mau minta non. Jorok lu Rip. Malu minta not nat. Oh baru bisa ngesod. Yang pertama udah SMP kata dia, yang kedua udah SD, yang ketiga baru bisa ngesod. Ini orang swing nggak jelas. Yang pertama nat, yang kedua yang ketiga malu minta not. Oh nggak jelas. Tahu aja po, lu ngapain lagi udah. Kalau dia gak singgung mau ceramah gue pulang. Yang ngedemen mah jangan diundang lagi. Ini sini doang yang undang. Sombong amat ya. Bisa aja lu bang. Nih ya Allah. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fasih, bacanya fasih, sama-sama fasih Pak Ustaz. Bagaimana milihnya nih ya? Kalau sama-sama fasih, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum itu maunya kalau sholat jamaah jadi imam tuh jangan panjang-panjang bacaannya. Benar? Lah iya, ini jadi imam panjang buat bacaan, habis baca Fatihah sembahyang maghrib baca surahnya tabarok, waqiah, gua makmum batalin kagak, makmum kagak batal, ngikutin aja di belakang tetep ngikut, nggak dibatalin sama dia, cuman hatinya ngomong besok gua kapok lu dipimpin malu lagi. Bener bang? Iya, rakyat menderita, didiemin aja menderita aja rakyat. Nggak ya sok gua kagak coblos lagi, lu kagak pilih, begitu bang. Tuh begitu ngerendeng juga hati. Kalau jadi imam dulu Mu'adz bin Jabal tuh pernah diomelin sama Rasulullah. Sholat maghrib sahabat Mu'adz ini habis baca Fatihah baca surahnya Al-Baqarah, diomelin sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Afatan anta ya Mu'adz. Apa kata Rasul? Ente mau bikin fitnah dalam agama Mu'adz? Kenapa ya Rasul? Ente kagak boleh begitu. Kalau sholat jamaah rame-rame ya nggak baca surahnya pendek-pendek aja. Idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam jamaah itu suruh ringanin bacaannya. Begitu tujuannya. Kalau mau sendiri mau baca seterah dah. Iya, habis baca Fatihah lu baca 1 juz 2 juz sampai kosong-kosong sujud lama juga, kosong-kosong jidat hitam juga nggak apa-apa. Kalau sendiri, tapi lihat jamaah, lihat dong kalau jadi supir penumpang tuh banyak macam-macam, ada anak orok, ada orang bunting, ada kakek, ada nenek. Begitu, yang alim, yang tahu maunya rakyat bagaimana tuh pemimpin. Rakyat tuh pengennya sembako murah, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Kagak muluk-muluk, ngapa semua dimahalin? Peka dong. Imam yang alim, Ustaz sama-sama alim ini, fasenya sama, alimnya sama. Ya udah, kalau sama-sama alim, syarat yang ketiga ilmu fikih apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang dijadiin imam. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Ustadz ini, sama umurnya sepantaran, malah ulang tahunnya bareng kemarin. Sama. Ya udah, kalau sama juga umurnya, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggal bareng Pak Ustadz dari masih kecil. Dia kan CS kental ini, wah habis dah syarat fikih, habis udah, nggak ada 4 habis. Teman ada syarat yang kelima, saya tambahin doang, ini mas syarat dari saya. Kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng satu kampung, syarat yang kelima, ini mas syarat dari saya doang, ini saya tambahin. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Tuh, karena dia sabaran orangnya, malam ini pulang ke sono dikunciin pintu, pulang ke sono nggak dikasih juga terima, akhirnya tidur di masjid. Di kolong beduk dia tidur, lo sabar. Apa buat apa?
Aduh, Masya Allah, itu begitu Pak. Makanya Islam udah ngajarin demokrasi, kebersamaan kita dalam berjamaah. Tadi guru kita, ketua pembangunan, ketua masjid udah bilang kita pengen kompak bersatu seperti 5 jari, seperti 2 tangan. Nih tangan kanan sama tangan kiri beda, kiri kanan beda nih, beda bang. Cuman akur, kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, kagak, enggak. Kanan gatel, kiri juga sama, datang nggak diundang lagi. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Lah orang dia mah kompak. Tangan kanan cakep-cakep, kerjaannya salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, kan tangan kanan semua. Yang kiri iri, kagak, yang kiri mah nggak iri. Kata yang kiri memang tugas gue bagian di belakang. Biarin gue mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan, gue lakonin pembersihan, antepin. Cuman yang kanan ada pikirannya sama kiri. Apa kata kanan kiri? Sabar lo, walaupun yang terima duit gue, yang terima gaji gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make lo. Tuh begitu, biar kompak bersatu. Masjid kita mau bangun rame-rame. Kerjaan kalau rame-rame jadi enteng, bener. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Begitu musinya. Yang punya harta bantu dengan hartanya. Dulu Nabi Sulaiman ngumpulin, mau jihad tuh, Nabi Sulaiman mau jihad nih Pak, ngumpulin semua umatnya, dikumpulin mau jihad. Ayo membantuin apaan lo pada? Semuanya pada membantuin, termasuk binatang datang nyumbang. Datang gajah nyumbang kebo, bener bang, kebo datang nyumbang kambing, kambing datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, burung datang nyumbang belalang, belalang datang nyumbang semut. Gajah ngomong sama belalang, berantem. Apa kata gajah? Balang, sumbangan lu kecil amat semut. Gua nih gajah, sumbangan gua gede dong, kebo. Nabi Sulaiman lihat gajah berantem sama belalang, senyum. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai gajah, al hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuan. Kalau gajah nyumbang kebo wajar. Kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar. Belalang kecil, sumbangannya kecil, wajar. Yang kagak wajar datang gajah nyumbang semut. Duit banyak, rumah cakep, mobil banyak, datang panitia pembangunan masjid, cereng, goceng, lecek banget, najong banget, gedeg lu. Orang kaya pelit begitu bang, sumpahin lu, ntar duit tuh habis makan dokter semua, sakit, habis semua, liver, jantung, habis makan duit mau dokter, habis yang makan, habis duit lu. Jangan begitu. Kenapa? Anfik ma fil jaib, ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang di kantong kita, bakal datang rezeki yang gak disangka-sangka. Enak kita punya harta, bantu dengan harta. Ustadz yang gak punya harta ini emang gajian juga ya, namanya juga ngojek. Gak punya harta, saya punya pemikiran, bantu dengan pemikiran. Pemikiran gak punya, bantu dengan tenaga. Tenaga gak ada, bantuin dengan doa. Doa gak bisa juga, bantuin diem aja udah. Mendingan bantuin diem lu daripada bantuin duit kagak, tenaga kagak, pikiran kagak, doa kagak, ngoceh mulu, ngoceh ngomong, komen mulu, komen. Lu salah itu, yang bener bagaimana toh? Oh anak udah salah itu, yang bener bagaimana kong? Gue juga bingung, nih PA. Udah kagak bantuin apa-apa, ngoceh mulu. Udah bantuin diem aja. Ini bang, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Guru kita udah bilang 5 jari, jempol, simbol pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau udah jempolin pemerintah cakep. Yang ini tunjuk orang kaya kalau orang kaya tunjuk bang, rapi semua. Bang bangun masjid sono bang, orang kaya yang nunjuk, rapi tuh masjid. Coba yang miskin nunjuk sembarangan. Loh, di toko orang kagak model lu. Orang kaya lagi duduk aja bareng kentut, orang kaya pret. Temen sebelah ngomong, waduh bapak sehat, sehat bapak, orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully. Setan lu, bangke bener lu, gak punya adab bener lu, kentut sembarangan lu, pindah sono pinggir kali, diusir. Beda orang kaya mah telunjuknya manjur. Yang ini jari tengah, simbol ulama, TNI, Polri, polisi, abrit, jari tengah dia. Kenapa di tengah? Netral, tengah-tengah, kesono kagak kemari kagak, tengah-tengah netral nih, nggak kesono kagak kemari, tengah-tengah netral, polisi, abrit netral, netral, netral. Netral lo, kemarin ngapa pilpres kagak netral lo, ya najong deh, netral tengah-tengah. Ya, ini jari manis, simbol anak muda, masa yang paling manis, biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan kata guru kita. Perempuan nih kelingking, kecil tapi antep. Jangan macam-macam sama perempuan bang, kelingking, lah kemana aja masuk, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Dari kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, beli sodok apa pakai kelingking.
Nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes. Masing-masing fungsinya, masing-masing tugasnya kan enak. Cuman ada kelemahannya baik-baik. Kelingking kalau sweet ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol. Kenapa jempol? Karena jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi kan Bu Hawa. Tuh kelingking. Kelingking gak selamanya menang sweet. Kalau ketemu telunjuk baru kalah. Udah tunjuk kan orang kaya. Udah perempuan asal ngeliat duit udah teklok aja bang. Biasanya begitu po. Biasanya. Tuh bukan matre, bukan. Enggak matre, emang udah bawaan lahir. Perempuan lahir ke dunia itu bawaannya 3 bang. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang ada ustadznya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang ada gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang ini diselipin? Duit sial. Udah umpetin masih ketahuan sama lo. Nih masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kerukunan ini jempol semua jadi satu. Bisa mukul tuh, mukul bisa, nampar bisa. Kalau kompak bersatu 5 jari, coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar bang. Lah, nampar pakai telunjuk kagak sakit. Kalau kompak bersatu sesuai dengan kemampuan kita berjuang. Artinya apa? Nabi Sulaiman menggambarkan kepada kita berjuang sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita ayam, ayo kita kukuruyuk. Kalau jadi kambing yang ngembek. Agak pantas jadi ayam ngembek. Enggak pantas. Sesuai. Berjuang semuanya. Yang namanya berjuang udah punya senjata dong. Berjuang senjatanya macam-macam. Ada golok, pisau, silet, kampak. Tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz musuh kita akar nangka, kampak maju. Kan ngepas. Ustaz musuh kita kumis, silet maju. Tuh, ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Oh kumis kagak rapi, bibir somplak. Nih siapa jadi apa udah kagak jelas bang kita sekarang. Masya Allah. Ayo yang ahli hukum bicara hukum, ya ahli ekonomi bicara ekonomi. Enak semuanya masing-masing. Udahlah menteri jangan ngacak-ngacak urusan ustadz. Jangan pakai bikin statement yang kagak ulama. Jangan begini jangan. Radikal jangan, nggak ada sama radikal. Berarti bang jadi angkat jadi menteri belagu banget. Tuh cingkrang radikal jenggot, najong. Emang ada kerjaan lain apa? Kalau masjid diawasin, orang sembahyang Jumat diawasin, ada polmas, polisi masjid. Wah, ya Allah, pendek kata apa itu? Iya, nggak ada. Udah zaman kayak PKI begitu dulu. PKI begitu bang. Waktu pilpres aja kemarin lihat tuh, polisi banyak di masjid waktu khutbah Jumat. Diawasin tuh khotib-khotib yang radikal ngomongin politik, dicoret, ditandain tuh masjid. Jangan begitu, nggak ada. Jangan sekali-kali ganggu umat Islam. Umat Islam kalau diganggu terus, wow, tahun, tahu sendiri tahun. Bye-bye kok, gangguin tahun aja macem-macem, habis serbu. Iya, diantup di ujung kemana diantup semuanya, dikejar-kejar sampai kita silap silap dikali, tetap aja ditungguin. Baik-baik, jangan bangunin macan lagi tidur. Makanya umat Islam jadi tukutik dah. Udah pejabat ngomong yang benar-benar aja, statement yang enak-enak. Jadi tokoh nasional bikin statement yang bagus, jangan kontroversi. Ayo kita ngademin umat, jangan bikin komporin terus. Kita kebersamaan, kekompakan. Iya, jangan dikit-dikit nyalain FPI, nggak usah. Akhirnya ribut sekarang kita diadu domba bang. FPI diadu sama Banser diadu sama FPI, berantem ribut kita. Kita nggak pengen begitu. Udah NU berjalan sesuai dengan khitohnya. Ayo, udah jangan berpolitik. NU nggak boleh, ya enggak. Kita pengen semuanya kebersamaan, kekompakan. Bikin statement tokoh nasional yang enak-enak. Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Kan salah nih statement. Ada tuh, saya lihat. Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Apa hubungannya jenggot sama goblok? Gak ada, jangan bikin statement begitu, nggak bagus. Itu yang sholat Jumatnya di Monas waktu 212, nggak sah. Tidur di Istiqlal, sholat di Jumat di Monas, nggak sah. Siapa bilang nggak sah? Jangan ngomong begitu, ada dalilnya semua. Nggak usah bikin statement begitu. Mendingan sholat pakai baju batik daripada gamis buat demo. Ini salah, nyinyir berarti dia. Nggak boleh. Sebagai tokoh agama nggak boleh ngomong begitu. Ayo kita ademin masyarakat kita kompak bersatu sesuai dengan kemampuan kita berjuang. Udah jangan nyampur-nyampur yang lain. Ya enggak, sesuai dengan kemampuannya. Insya Allah kita pengen kompak bersatu. Khusus di kampung kita membangun masjid, ayo kompak bersatu. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, kan begitu. Siapa orang yang bangun masjid dari bangunin rumah di dalam sorga. Jangan pelit medit, main Jumat ngantongin duit bang, main Jumat ngantongin duit, main Jumat ngantongin duit di baju koko, main Jumat. Ini jangan belaga-belaga budek, main Jumat jangan rapi doang, udang-udang kayak ban Vespa, sorban nyengser.
tasbih kayak biji pinang, ditarik krosok gede banget tuh, lah kotak masih jauh, subhanallah subhanallah subhanallah, kotak udah deket, astagfirullah astagfirullah astagfirullah, kotak udah lewat, alhamdulillah alhamdulillah, suwe bener dah. Jangan pelit kita, masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan, amin. Iya, kalau kita kompak bersatu yang cakep kampung kita sendiri. Ya insya Allah bang, kita bersatu. Masjid mau dibangun, kita kumpul. Ya kelar maulid, yang belum doyan ke masjid kumpul ke masjid. Yang belum doyan ngaji kumpul udah. Yang muda ngaji kan enak rapi. Di sini ada malam Jumatan, malam Sabtu, ada baca ratib, baca maulid. Kita hidupkan kampung kita. Insya Allah kalau kampung kita hidup, ada zikir, baca yasin, baca ratib, maulid yang dibaca, yakin berkah kampung kita. Amin. Kita kirimkan doa buat orang-orang tua kita kalau malam Jumat ngaji. Apalagi udah tua, udah nenek-nenek ngaji, nek mau ngapain lagi, udah tua memajang di jalanan, siapa yang godain? Nenek kagak mau ngaji. Jangan kan anak muda, setan aja ogah godain ngaji. Udah tasbih pegang, banyakin zikir. Cuma ada cumanya, godaan emang rada berat bang. Tantangan kita mengaji berat, ada aja. Udah pasti tuh, tadi guru kita udah bilang, setiap amal kebaikan kita yang kita jalanin ada godaan, cobaan, rintangan. Kalau kita pengen jadi pohon yang tinggi, siap-siap angin kenceng. Kalau angin yang kenceng, kenapa? Karena tinggi pohonannya, anginnya pasti kenceng. Kalau kagak pengen ketiup angin, jadi rumput. Nggak ketiup angin kagak dia, cuma dijak-injak kebo. Pengen kita begitu. Kita semuanya pasti ada resikonya, semua berjuang pasti ada resikonya. Udah biasa, ada resikonya yang kita tanggung. Udah antepin aja, orang mau ngomong begini, anak muda berjuang aja terus, mengatakan begini. Emang perjuangan begitu, ada aja halangannya. Hidup ini laksana sungai, ada aja tai yang lewat, antepin. Iya nggak apa-apa, berjuang terus, maju perut pantat mundur, salah, maju terus pantang mundur. Begitu mesti kita kompak bersatu, kita ngaji kumpul, enak bang, berkah. Sekarang godaan berat emang, ngaji ada aja halangannya. Udah rapi yasinan, kita mau siap yasinan malam Jumat, gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar, ya gerimis. Oh dalam hati gerimis lagi mengaji, ntar juga gede bener, manjur. Kira malam minggu udah dangdutan, dangdut nih, nonton kalian kondangan, gerimis juga, uset gerimis lagi menonton dangdut, terus juga penter, anjur itu bang ngomongan. Emang ada aja halangan, TV di rumah siang malam nonstop godain kita. Anak emak maghrib berebut remote. Emang acara seru-seru maghrib, apa yang nggak ada di maghrib bang? Tayangan seru semua, lawakan ada di maghrib. Goyang-goyang, joget-joget, kelar jam 1 tengah malam, siaran langsung. Giliran ceramah agama tayang jam 3 pagi. Siapa yang menonton? Burung gaok yang nonton. Rating yang jeblok kita dikasih. Sinetron tuh kagak semenggak bang, nggak ada yang bener. Anak muda sinetron tuh ngajarin berantem, tawuran, ngajarin pacaran, ibu tontonan sinetronnya, ngajarin selingkuh, ngajarin kagak. Wah tuh sinetron orang ketiga, kan ngajarin kagak bener itu. Untung udah habis tuh sinetron bang. Iya seru emang itu. Mama kalau nonton gituan, boleh gedeg banget. Sama si Yuni aja gedeg banget Yuni. Sian banget sama si Afifah, saya tuh Afifah yang kesian. Karena kan Afifah dihianati sama si Aris. Arisnya juga begitu juga, kagak punya ketegasan dia. Jadi demen sama Yuni, emang cakapan Yuni sama si Aris, masih Afifah bener po. Padahal Yuni udah pacaran dia masih Riko, masih aja jadi demen si Aris. Untung ada si Rangga perhatian banget bu tuh sama si Afifah. Ya tahu emang podong punya TV. Ya Allah itu luar biasa, gak ada yang apalagi sinetron kemari ya bang. Udah kebangetan lebay sinetron begitu, burung batang nangkring ke tiang listrik, mayat digotong nyebur sendiri ke kali, udah dikuburin sambil gede kebakar. Kan PA itu kebangetan lebay itu mak. Sampai kehabisan judul, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Wah dipaketin mayat lu po. Udah, ayo godaan berat, tantangan berat, tapi yakin pahalanya semakin besar Allah kasih buat kita. Udah jam 12 kurang, udah lapar udah nih, ya belum makan. Tadi ibu-ibu udah ngidang, saya lihat tuh nasi uduk sama telur digunting-gunting. Telur dadar digunting-gunting, dicacak-cacak ya. Ya mudah-mudahan ada ya. Lapar bang nih, jangan pulang dulu, belum doa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelar maulid semakin meningkat kualitas iman takwa kita, ibadah kita kepada Allah semakin meningkat, ibadah kita sesama kita, ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah sosial ke masyarakat. Dan insya Allah kita kumpul bersatu malam ini kompak
sesuai kita berjamaah, bukan hanya sekedar berjamaah secara fisik, tapi kita berjamaah secara batin. Artinya apa? Kita sama-sama kerja, bukan hanya sekedar kerja sama, tapi kita sama-sama kerja. Insya Allah kalau kita sama-sama kerja, turun rahmat dari Allah, kebersamaan itu ada. Apa yang Allah bilang? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, kumpul, turun rahmat dari Allah, keuntungan yang kita raih. Tuh belum doa aja udah diatur. Nampan mau dibawa kemana itu? Dia diatur, ya dah, ya dah atur nampan. Jangan liatin saya pok, liatin nampan aja. Dah. Yuk kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua hadir panjang umur, sehat badan, murah rezeki, Allah berikan kekuatan, kesabaran. Anak-anak kita yang lagi pada belajar kita doain po, bu semuanya doain biar diberikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, anak-anak kita jadikan anak-anak yang solehin dan solehat. Kita doakan orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru yang telah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita minta pula kepada Allah agar negeri kita, bangsa Indonesia, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah selamatkan negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, insya Allah doa kita semua buat pemimpin biar sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah diberikan kekuatan, kesabaran dalam melayani kita, mengayomi kita. Dan kita doakan pula orang-orang tua kita yang sedang sakit, saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan rutinitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta berharap malam ini kumpul kita di sini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kelak semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ada doa. Wa'afuni karim, wa'afuni karim, wa'afuni karim ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مدبر دبر ويا ميسر يسر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير فتيسر بجاه النبي البشير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا ووافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. ربنا آتنا من
min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Ibu bapak hadirin hadirat, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan dari saya, kurang berkenan di hati dan banyak kekurangan dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.